Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Gendon dan ditemani oleh saya Poli, hai. Juga ada Romo Roni dan Opa Maharto dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Romo, bisa ketemu lagi. Seneng banget ya Romo ya. Iya. Juga dengan Mbak Harto. Selamat pagi. Bagaimana? Sudah lama kita nggak ketemu, Mbak. Berkah dalam, Mbak. Berkah dalam. Kita sudah sering bertemu di tempat ini. Di tempat lain belum, Mbak? Belum. Di surga apalagi. Mungkin bisa dilanjutkan. Hari ini bahas yang mungkin semua orang pasti ada malaikat penjaga. Atau malaikat pelindung. Malaikat pelindung. Saya mungkin lebih suka malaikat pelindung. Iya. Tapi karena teks yang ada malaikat penjaga. penjaga. Ya. Hal ini juga kita udah rasakan ya. Iya, betul. Dan kita udah mengalami malaikat pelindung. Tapi untuk tahu secara lebih detail, mungkin kamu bisa menjelaskan bagaimana malaikat pelindung itu hadir di hidup kita. Ya. Jadi malaikat pelindung itu utusan Allah. Jadi saya kadang mengartikannya bahwa malaikat pelindung itu ibarat security pribadi kita, asisten pribadi kita yang selalu hadir menemani kita yang Mbak Harto kapan dan di mana saja kita berada. Dia yang selalu menjaga kita, dia yang selalu memperhatikan kita, dan dia selalu mendengarkan dan melihat apa yang kita lakukan. Maka luar biasa ya ajaran gereja Katolik. Tuhan yang kita imani itu sungguh luar biasa bahwa tidak membiarkan kita sendirian hidup di dunia ini, tetapi kita diberi seorang penjaga, pelindung yang selalu menjaga, melindungi kita dan selalu menuntun kita di jalan yang seharusnya kita tempuh. Malaikat pelindung atau malaikat penjaga. Kita baca kalau dalam kitab suci bagaimana Abraham kemudian dituntun, ditemani, dibimbing oleh malaikat. Kemudian bagaimana kalau dalam perjanjian lama bagaimana Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel, bagaimana perjuangan malaikat Mikail untuk membantah, membasmi semua bentuk peperangan dan terutama semua bentuk tindakan iblis atau kekuatan jahat yang mau menghancurkan atau mau membinasakan manusia. Dan kemudian bagaimana malaikat Rafael, itu malaikat agung yang menjadi panglimanya, malaikat yang dikirim Tuhan untuk senantiasa menjaga kita dalam perjalanan. Dan kemudian di bawah panglima ada malaikat pelindung atau penjaga kita masing-masing. Jadi Tuhan itu selalu hadir menemani kita. Maka satu doa yang harus kita doakan tiap hari itu doa malaikat Allah. Engkau diserah oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah dan antarkanlah aku. Amin. Itu doa kepada malaikat pelindung kita masing-masing. Tapi doa ini di zaman sekarang kurang familiar. Betul. Ya, tetapi saya secara pribadi tiap hari selalu mendoakan itu. Iya, jadi doa malaikat. Jadi kalau kita bahas tentang malaikat penjaga atau malaikat pelindung kita tanpa kita mendoakan doa malaikat itu, berarti kita sendiri tidak membangun komunikasi yang baik dengan penjaga pelindung kita masing-masing. Jadi gereja menyediakan waktu setiap tanggal 2 Oktober bagi kita untuk merenungkan, menghadirkan, merasakan, mengalami betapa luar biasanya malaikat pelindung kita masing-masing. Ya, apalagi Mbak Harto lebih senior dalam hal iman, sudah tahu banyak tentang siapa itu malaikat pelindung kita masing-masing dan bukan Gaiden. Iya. Itu luar biasa. Jadi membahas malaikat pelindung atau malaikat penjaga kita masing-masing, kita sadar bahwa sekarang pun hadir bersama kita. Maka jangan lupa untuk selalu berdoa. Iya, malaikat. Itu doa malaikat. Itu sungguh luar biasa. Itu. Sebelum pertanyaan jatuh ke Mbak Harto, boleh saya dulu ya. Jadi saya sadar, mungkin kita juga semua sadar malaikat pelindung ada. Tapi tadi Romo menambahkan kita harus berdoa ya. Selalu berdoa. Itu yang saya lewatkan dan mungkin karena tidak dipanggil kita jadi kayak merasa kapan itu datang. Kadang-kadang kita pas melakukan sesuatu sebetulnya malaikat pelindung itu udah kasih tanda. Tapi kita jadi nggak aware. Iya. Kita anggap itu mungkin kepikiran aja.
Nah, mungkin tadi saran Romo yang luar biasa itu harus doa malaikat. berdoa. Jadi kita Para benar-benar malaikat pelindung. spesifik jadi tahu Iya. malaikat pelindung itu masih kita Kasih kita, harus jadi iya, tanda ya, tanda, sign. iya. Iya. Kalau kita mau melakukan sesuatu di mana sudah ada tanda-tanda yang tidak baik, berarti sudah ada sinyal dari malaikat pelindung. Tetapi seringkali kita melawan. Maka kita harus membangun komunikasi. Ketika kita berjuang untuk setiap hari membangun komunikasi dengan malaikat pelindung kita, maka kita akan semakin menyadari kehadirannya. Iya, kayak kita walaupun jauh dengan orang tua, setiap kali kita telepon, berarti kita merasa dekat. Begitupun dengan malaikat pelindung. Dia hadir, tetapi kita merasa dia tidak hadir karena kita tidak ada komunikasi dengan dia. Tidak ada kedekatan pribadi dengan dia. Saya bersyukur sekali tadi diingatkan malaikat pelindung, dan saya mendengar untuk berdoa kepada malaikat pelindung karena doa yang selama ini saya jalankan ini terlewatkan. Ini merupakan, saya tahu ini malaikat pelindung ya, dan dosa ini mengingatkan ya. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat, luar biasa. Mbak Harto, Ya, silakan. Bapak nanti debut Pak saya nanti tak rebut, iya, Mbak. ada pertanyaan. Monggo Mbak duluan. dengan mempelajari malaikat itu, kemudian asosiasi saya itu banyak hal. Satu, Roh Kudus juga memberi kita. Dua, intuisi. Iya. Hati nurani. Datangnya intuisi. Yang ketiga, ide. Kenapa kadang-kadang kita itu mempunyai ide begini? Nah, kemudian firasat. Firasat atau intuisi tadi. Kok tahu-tahu kok saya kepengen ke sana. Setelah ke sana ternyata ada betul. Pernah pada suatu kali saya itu liburan. Kemudian intuisi saya, kamu harus pergi ke rumah tantemu. Sudah lama dia menunggu kamu. Rasanya seperti itu ya, rasanya. Saya datang ke sana. Ternyata kakak saya, kakak Mas Lukito namanya, mengajak saya ke Jakarta. Coba, dari mana itu datangnya panggilan itu tadi? Itu kan bisikan itu. Seakan-akan ada yang memberitahu. Apakah itu guidance angel atau malaikat pelindung, ataukah Roh Kudus, atau intuisi, ataukah ide, ya, ataukah hati nurani. Nah sekarang bagaimana hubungannya dengan hati nurani, Romo? Kalau tadi Mbak Harto bilang antara malaikat pelindung dengan Roh Kudus. Roh Kudus lebih tinggi karena Allah Tritunggal. Malaikat di bawah. Ya, dan kemudian peranan malaikat pelindung kita itu juga, malaikat pelindung itu ibaratnya dia mendapatkan tugas dari Allah Tritunggal untuk menjaga kita. Jadi kalau Roh Kudus itu kan roh yang selalu menghibur, menemani kita, selalu hadir bersama kita, roh yang memberi kita kekuatan. Sementara malaikat pelindung kita itu tugasnya untuk menyadarkan kita, untuk membimbing kita di jalan yang harus kita tempuh. Dan inspirasi itu biasanya juga Roh Kudus. Inspirasi itu terutama datang dari Roh Kudus. Dan malaikat pelindung itu tugasnya untuk selalu membimbing kita ke jalan yang seharusnya kita tempuh. Jadi malaikat pelindung ya kerjasama dengan Allah. Karena itu diutus oleh Allah. Mereka tidak merebut tugas, tetapi mereka membangun kerjasama yang baik. Membangun komunio untuk menjaga dan melindungi kita. Maka kalau kita renungkan dengan baik, sebenarnya orang Katolik itu dilingkupi oleh kuasa Allah yang luar biasa. Tetapi seringkali kita berusaha untuk mengeluarkan diri dari lingkupan kasih Allah untuk terjun ke dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita mau melepaskan kebaikan hanya demi kenikmatan sesaat. Maka kita mengabaikan peranan Roh Kudus, kita mengabaikan kehadiran malaikat pelindung kita. Dan seringkali itu, menurut saya ya, malaikat itu berbicara lewat orang lain. Ya. Seperti misalnya lewat Romo Roni. Ketika saya ditanya, bagaimana supaya bisa naik ke surga? Nah, kemudian saya sebutkan ada iman, ada harapan, ada terus satu yang saya lupakan, yaitu mengampuni sesama. Siapa itu yang ngomong? Memang Romo Roni.
beliau dari mana itu? Pasti itu suara malaikat atau suara Roh Kudus yang lewat Romo. Ya, gitu. Itu apa? Pengertian sampai di rumah saya, saya sampai berdosa, apa itu berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Ya, karena kalau kita tidak mengampuni, Opa, kita itu mengurung diri dari kerahiman Allah. Betul. Ya. Sama satu Ada lagi. juga lewat orang. Oh, iya. Lewat orang. Pada suatu kali ada orang namanya Robil. Robin. Robil. Nama pertama, huruf pertama RO ya. Iya, ya. Dia ketemu saya, sudah lama ya ketemu. Loh, kamu kok masih di sini? Itu kamu dicari Pomo sudah masuk di perguruan tinggi. Kenapa kamu nggak ikut? Dia tinggal di mana? Dia tinggal di Pasar Minggu. Langsung saya ke Pasar Minggu. Kemudian kami sampai di sana. Oh, belum ada penerimaan saya. Masih mengurus. Mari kita berdua mengurus ke Angkatan Laut supaya dapat beasiswa. Nah, ketika saya kuliah, Romo, itu nama perguruan tingginya itu Robertus Bellarminus. Sesuai ya. Robil, kan enak sekali. Iya. Orang Kudus itu. Memang sudah. Ya, itu, maka dari itu saya dengan supranatural, yang natural. Mistis berarti ya? Bukan mistis. Keilahian. Maksudnya mistis dalam Tuhan gitu. Pengertiannya beda ya. Tujuannya ini harus dijelaskan. Iya. Dari Romo. Nggak mau saya tanyain kaitannya sama nama baptis, Romo. Malaikat pelindung terus nama baptis. Nah, itu apa, Romo? Kita itu dianjurkan untuk punya nama baptis itu Santo dan Santa. Iya. Selain supaya mereka mendoakan kita, kita juga belajar dari teladan hidup mereka supaya untuk menjadi pribadi anak-anak Yesus yang baik. Tadi Mbak Harto bilang mereka mendoakan kita karena orang kudus berarti mereka sudah bersama Allah. Jadi mereka ketika kita minta bantuan mereka akan cepat didengarkan oleh Allah. Karena mereka sudah hidup bersama Allah. Sementara kita masih di dunia, kita masih jauh. Jadi kita butuh perantara. Kita butuh orang dalam. Ya, kita butuh orang dalam untuk menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah. Biar lebih cepat. Iya, bukan. Marah, Romo. Bukan. Maaf, Romo. Kita butuh, disitulah kita diminta untuk membangun kerjasama. Kerjasama bukan KKN. Kita diminta untuk membangun jalan tol. Ya, saya udah bersyukur Romo di pertemuan hari ini tentang malaikat pelindung. Nama baptis saya Rafaela. Berarti selama ini saya juga dilewatkan. Saya harus berdoa ya. Ya, Santo Rafael itu yang selalu menemani kita dalam perjalanan. Tapi kan ada malaikat Rafael juga. Iya, malaikat Rafael, Santo Rafael sering disebut Rafael itu. Jadi malah saya terlewatkan. Iya. Saya hanya doa kepada Maria. Ya memang itu sudah seharusnya. Tapi saya terlewatkan di. Jangan sampai Santo Rafael mengantar orang lain ke surga, yang mengadopsi namanya dihantar ke tempat lain. Jangan sampai hal itu terjadi. Iya, Romo. Ya. Baik, Saya pakai bersyukur. Malaikat pelindung saya kita hari ini dengan topik malaikat pelindung pelindung dan Romo Roni, ya kan? Mbak Harto, luar Dan biasa. sahabat saya. Jadi yang disinggung Mbak Harto tadi itu namanya devosi kepada orang kudus. Itu ada tingkatannya. Maria paling tinggi di antara orang kudus. Maria paling tinggi. Maria paling tinggi, kemudian baru Orang Santo kudus. Yosef, orang kudus lainnya. Maka dia ratu surga. Iya. Ya. Berarti selama ini saya bypass, Romo. Berarti selama ini saya bypass. Tidak salah, tapi kan lebih baik ya. Dalam arti langsung ke Yesus. Langsung Bunda Maria
ke Bunda Maria untuk memohon pertolongan. Oh ya nggak apa-apa. Yang terpenting jangan mulai hari ini diingatkan bahwa ada santo pelindung, ada malaikat pelindung. Lebih banyak yang melindungi, lebih banyak yang menyampaikan doa kita kan lebih bagus ya. Lebih baik. Maka jangan lupa membangun kerjasama dengan mereka. Malah Maria yang di surga kita membangun kerjasama, yang hadir di sekitar kita abaikan sama kita. Ya Mbak Harto. Sudah diingatkan. Jadi luar biasa. Nggak ada lagi Mbak Harto. Itu masih ada rasul lagi. Sesudah kita doa rosario, biasanya kita dimohon atau dianjurkan berdoa kepada malaikat Mikael. Ya, mengapa Romo? Mengapa kok ya? Padahal Bunda Maria kan sudah cukup ya. Iya. Ada malaikat Mikael. Nah, itu. Supaya apa? Supaya kita dilindungi, lebih dilindungi dari kekuatan-kekuatan jahat. Ya, sebab dalam doa rosari kan tidak ada kata itu. Berarti harus ditambahkan dengan doa malaikat Mikael. Bu, benar begitu Romo? Iya. Jadi karena dunia ini, Mbak Harto sudah bilang, di dunia ini persaingan antara gelap dan terang itu sama-sama kuat. Dan untuk memberantas kegelapan itu Tuhan mengirimkan kita panglimanya malaikat Mikael. Jadi jangan lupa. Jadi pengalaman saya tiap hari itu selalu mendoakan malaikat, berdoa kepada 3 malaikat agung, malaikat pelindung saya dan banyak orang kudus. Ya. Itu teladan buat kita untuk berubah. Lebih banyak berdoa kepada malaikat pelindung dan malaikat agung. Terima kasih. Pembicaraan ini tidak akan habis-habisnya. Sebelum mengakhiri acara hari ini, kita mohon Romo untuk doa. Dari Romo. Ya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Murah, terima kasih banyak. Kesempatan pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendalami tema malaikat penjaga atau malaikat pelindung kami masing-masing. Terima kasih banyak. Engkau telah menghadiahkan kepada kami masing-masing seorang pelindung, penjaga yang selalu menjaga dan melindungi kami sepanjang hidup kami di dunia ini. Namun kami sadar bahwa terkadang kami kurang membangun komunikasi yang baik dengan malaikat pelindung kami masing-masing karena mungkin kurang paham atau mungkin karena kesibukan dan berbagai macam alasan lainnya. Namun dengan pertemuan kami pada pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk selalu berdoa, membangun komunikasi yang baik dengan malaikat pelindung kami masing-masing agar kami senantiasa dituntun pada jalan yang seharusnya kami tempuh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga kita semua yang hadir di studio, semua kru yang bertugas yang membantu kelancaran kegiatan kita dan mereka yang menyaksikannya di rumah diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Kami akan menjadi Pak. pribadi yang lebih baik. Kita semua. Ya. Semua. Iya. Terima kasih Pak Harto dan terima kasih rekan saya yang luar biasa. Sama-sama. Sama-sama luar biasa. Sama-sama ada masukan. Sebelum menutup acara ini, kita ingin berkenan untuk subscribe, like, dan share di Sosieta Santa Clara. Dan kita akan kembali bertemu di acara berikutnya dalam acara Oke, hari ini orang kudus hari ini.